adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes, yes, Yesus. Sekali lagi adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, Yesus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Om Jonathan. Baik adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini bersama adik-adik sekolah minggu, kami mohon agar Engkau menyertai kami di sepanjang ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri kami, segala kegiatan ibadah ini juga ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhirnya, biarlah semuanya jadi seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Adik-adik semua boleh berdiri. Sudah pada berdiri belum? Kita bersama-sama akan menyanyi lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik masih bersemangat dong ya. Kita nyanyi lagu satu lagi.
Adik-adik di rumah tahu ndak lagu Yesus Sayang Padaku? Pastinya tahu dong, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Julia, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, Helsa. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love my family deep down in my heart. I love my family deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan dipimpin doa oleh salah seorang teman kita. Mari siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat pertama sampai 11. 2 Korintus 3 ayat pertama sampai ke 11 yang berbunyi demikian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak Julia berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan kuat bersama dengan keluarga kalian di rumah. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kalian sudah baca tadi ya, dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nah adik-adik, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini menuliskan kitab Korintus untuk jemaat-jemaatnya di kota Korintus. Karena pada saat itu Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Karena pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di daerah lain untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, dalam surat Korintus ini Paulus ingin menasihatkan jemaat di kota Korintus. Meskipun berjauhan, Rasul Paulus tidak melupakan jemaatnya di kota Korintus. Nah, di sini Rasul Paulus tetap memberikan pengajarannya kepada jemaat di kota Korintus. Nah, adik-adik tahu pada saat itu ternyata di kota Korintus sedang ada yang namanya rasul-rasul palsu. Kenapa ya mereka dikatakan rasul-rasul palsu? Karena mereka memberitakan firman, bukan memberitakan firman ya, tetapi mereka berusaha menyesatkan iman para orang percaya pada saat itu. Jadi mereka melakukan perbuatan baik bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi mereka melakukan perbuatan baik untuk memperlihatkan diri mereka sendiri agar mereka dipuji oleh orang lain. Apakah itu bagus adik-adik? Bagus tidak? Tidak ya. Nah, Rasul Paulus di sini mau mengingatkan untuk jemaat di kota Korintus bahwa ketika mereka melakukan perbuatan baik, itu semua bukan untuk memperlihatkan diri mereka, tapi untuk memuliakan Tuhan.
Adik-adik ingat ya, waktu kita melakukan perbuatan baik itu adalah salah satu cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya seperti apa? Mungkin adik-adik punya roti untuk dibagikan kepada teman-teman yang tidak punya roti, atau waktu kalian membantu mama, papa di rumah, atau adik kalian atau kakak kalian di rumah, itu cara kalian untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu kalian berbuat baik itu bukan untuk memperlihatkan diri kalian, tetapi itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik bayangkan, waktu kita berbuat baik, waktu kita berbuat baik, orang yang mendapatkan perbuatan baik kita itu mendapatkan kasih Tuhan. Jadi mereka juga bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, adik-adik, Kakak Julia tahu nantinya adik-adik akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, pemimpin-pemimpin yang di masa depan yang baik ketika adik-adik punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu yang seperti apa, Kakak Julia? Iya, yang seperti tadi Kakak Julia bilang ya, kalian waktu melakukan hal yang baik, waktu kalian menggunakan talenta kalian, waktu kalian mendapatkan prestasi, kalian tidak boleh sombong ya. Itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan kepada kalian ya. Jadi adik-adik, Kakak Julia berharap dari firman Tuhan ini kalian bisa belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang rendah hati dan tidak sombong. Kakak Julia mau berdoa untuk kalian semua agar Roh Kudus menguatkan kita, menguatkan Kakak Julia, menguatkan adik-adik di rumah. Jadi waktu kita menjadi pemimpin atau kita berada di orang-orang di sekitar kita, kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ini firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, adik-adik, kita akan merespon cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Julia tadi. Adik-adik di rumah tahu enggak lagu Laskar Kristus? Pastinya semuanya tahu dong lagunya. Kita akan menyanyi Laskar Kristus. Pakai gerakan ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik bersama-sama kita berdoa. Adik berdoa juga di rumah ya. Kita berdoa syafaat, kita mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami, secara khusus dalam ibadah kami pada hari yang indah ini. Engkau menyertai kami sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Biarlah segala kebenaran firman-Mu menyertai kami semua, kakak-kakak layan, juga adik-adik layan, serta kami semua jemaat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat
berjalan di dalam kehidupan ini tetap berpedoman pada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka bersama keluarga, juga di dalam kehidupan adik-adik di sekolah. Tolonglah mereka semua ya Bapa, agar apapun yang adik-adik kami lakukan semuanya dapat terlaksana dengan baik, karena kuat kuasa daripada-Mu menyertai mereka. Demikian juga seluruh keluarga, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau menyertai, memberkati mereka sehingga terpelihara oleh kuasa dan kasih-Mu. Juga ya Bapa, dalam ibadah ini kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yuniar, Bapak Pendeta Padatu, juga seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat-Mu khususnya di jemaat GPIB Betania ya Bapa. Kami mohon agar Engkau senantiasa hadir menyertai orang per orang dan juga sebagai jemaat, sehingga kami semua dapat tetap bersukacita di dalam setiap keadaan dan di setiap tempat dimanapun kami berada, karena Tuhan hadir bersama kami. Demikian ya Bapa, kami mau kembali ke dalam kegiatan kami hari ini. Kami tetap berharap dan berserah hanya kepada-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di minggu hari ini terdapat di kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9. Adik-adik di rumah boleh buka lagi Alkitabnya, 2 Korintus pasal 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sekali lagi adik-adik, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah adik-adik, demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik di rumah tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dah.